Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa menghadiahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Saudara-saudaraku, dalam ajaran agama Islam, sebagai mukmin tidak dianjurkan untuk menyia-nyiakan waktu begitu saja dengan hal-hal yang tidak penting. Karena semestinya kita mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan di dunia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemanfaatan waktu. Waktu terus berlalu, terlalu mahal waktu di dunia ini yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika disia-siakan. Agar seorang muslim tidak membuang waktu dengan hal-hal yang negatif seperti bergibah, hal sepele yang tidak ada manfaatnya, dan bahkan mendatangkan dosa besar. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, orang-orang yang masuk ke surga kelak akan menyesali perbuatannya sebab mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak berfaedah semasa hidupnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna hadisnya, orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga pun akan menyesali waktu-waktu mereka di dunia yang mereka tidak gunakan untuk berzikir. Oleh karena itu, muslim wajib membenahi diri, memaksimalkan waktu dengan berbagai hal yang positif dan membawa keberkahan bagi kita. Jangan sampai hanya duduk ngobrol kosong obrolan bertahun-tahun, itu saja terus tidak pernah ada perubahan. Cukup masa-masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang kosong, tidak ada manfaatnya. Saudara-saudaraku, sebab hal itu merupakan bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya yang masih hidup, karena banyak hambanya yang telah wafat pada hari ini atau sebelumnya. Dari itu setiap muslim dianjurkan untuk merenungi apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Umar dalam sebuah riwayat hadis yang berbunyi, artinya, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6416. Saudara-saudaraku, sebagai motivasi kalian agar setiap hari bertambah amal ibadahnya, mari bersama-sama membaca zikir dan ayat suci Al-Quran, walaupun surat pendek, yang kalian rutin membacanya. Insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Tentunya sebagai bekal kelak di alam kubur. Karena saat ini godaan lebih banyak lagi dengan adanya sosial media. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada para ustadz, para ustazah yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Saudara-saudaraku, waktu sangatlah berharga. Begitu berharganya waktu, menyia-nyiakannya adalah untuk puncak kerugian, bahkan lebih berbahaya dari kematian. Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya.
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran, hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Misalnya wal asri atau demi masa, wat duha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, dan lain-lainnya. Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali. Orang sukses dunia akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma tanpa manfaat dan faedah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah." Mereka juga pelit dengan waktu mereka. Hasan al-Basri rahimahullah, "Aku menjumpai beberapa kaum, salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya atau waktunya daripada dirham atau harta." Saudara-saudaraku, marilah kita menyibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat. Perhatikan perkataan emas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berikut ini. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Ini adalah kaidah dalam kehidupan. Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif, pasti diisi oleh kegiatan negatif. Paling minimal diisi dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Buatlah program rencana serta target hidup ke depan agar hari-hari kita selalu terisi oleh hal-hal dan kegiatan positif. Hendaknya kita perhatikan dan kita atur dengan baik waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Mayoritas manusia banyak lalai dan menyia-nyiakan waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Betapa ruginya jika kita membuang-buang waktu yang sangat berharga, detik demi detik, menit demi menit, dan jam demi jam, hari demi hari, hingga berganti tahun tanpa kita sadari. Kita banyak membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan bahkan orang lain. Marilah kita mengubah dunia kita dengan hal-hal yang positif, seperti berkarya, berinovasi, berkreasi. Hidup produktif dan bermanfaat, itulah tujuan kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, dalam ajaran Islam diajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sebentar, ibarat seorang meneguk air dan tidak perlu waktu berjam-jam. Hal ini menandakan betapa singkatnya kehidupan manusia, berapa banyak kesempatan yang telah kita lewati dari lahir hingga dewasa. Adakah sesuatu yang sudah kita perbuat? Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Coba pikirkan berapa uang yang kita buang jika waktu itu dinilai dengan uang dan berapa banyak uang yang telah kita buang. Maka marilah kita bersama-sama dapat berbuat yang positif dan jangan menyia-nyiakan waktu. Pergunakanlah waktumu lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah hambamu ini selalu untuk ketaatan dan dijauhkan dari kelalaian.
Saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, banyak masyarakat dunia beranggapan bahwa waktu adalah uang. Argumen ini menunjukkan bahwa yang pertama, jika waktu merupakan hal yang sangat berharga. Dua, terlebih bagi Islam, waktu akan sangat lebih berharga dalam kehidupan seorang muslim. Waktu yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Yang ketiga, hal tersebut sangat diperlukan bagi setiap hamba agar dapat menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakannya hanya untuk urusan dunia, melainkan untuk menabung bekal di akhirat kelak. Yang keempat, setiap waktu yang terlewati dalam satu hari akan sangat berharga bagi seorang muslim. Terlebih bagi yang menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, demikian video singkat ini. Terima kasih atas waktu untuk selalu mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni agama Islam. Datangnya kematian tidak menunggu kalian istiqomah, namun istiqomahlah sambil menunggu datangnya kematian. Syukron.